Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Tetap semangat dalam mengajar dan mendidik generasi bangsa agar bisa menjadi generasi yang gemilang, tumbuh kembang karakternya dengan baik sehingga bisa selamat dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan strategi penerapan Merdeka Mengajar sebagai wujud aksi nyata saya dalam mempelajari modul-modul Merdeka Mengajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Kenapa hal ini terjadi? Karena di era sekarang pembelajaran bukan lagi teacher center, tetapi yang harus dilakukan sebagai seorang guru adalah pembelajaran yang berbasis student center. Jadi anak kita bisa memilih mata pelajaran yang diminati, bahkan strategi pembelajaran kita bisa didesain semenarik mungkin, bervariasi mungkin agar bisa anak-anak menerima dengan baik. Peserta didik memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melaksanakan pembelajaran secara nyata serta memanfaatkan berbagai macam sumber belajar. Peserta didik dalam konsep Merdeka Belajar mengintegrasikan adalah cara belajarnya dengan memanfaatkan teknologi yang terkini, salah satunya internet dan berbagai aplikasi media sosial. Bahkan seorang guru bisa mengintegrasikan media-media pembelajaran ataupun praktik-praktik pembelajarannya agar bisa lebih menarik, agar bisa diminati siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar, peserta didik tidak hanya dikekang hanya satu platform aplikasi teknologi, tapi diberikan keluasaan di eksplorasi kemampuan siswa bisa memanfaatkan berbagai teknologi dalam proses belajar mengajar. Proses belajarnya bisa dilakukan di kelas, bisa dilakukan di luar kelas dan berbagai cara, apakah secara online ataupun media-media lain. Bahwa peran guru dalam konsep Merdeka Mengajar adalah sebagai fasilitator. Adalah bagaimana seorang guru mengarahkan, membimbing, membina agar peserta didik bisa belajar sesuai dengan apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi potensinya, apa yang menjadi keinginannya. Guru hanya memfasilitator agar bisa tercipta pembelajaran dengan baik. Tujuannya adalah peserta didik dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, strategi penerapan Merdeka Belajar yang saya ambil adalah problem based learning. Adalah salah satu sintas atau langkah pembelajaran problem based learning. Yang pertama, orientasi pada masalah. Berarti kita paparkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari atau terkait dengan mata pelajaran yang kita lakukan. Yang kedua adalah mengorganisasi siswa untuk belajar agar tercipta suatu kolaborasi antara individu dengan individu, antara siswa-siswa yang lainnya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Artinya ketika ada kolaborasi, tetap sebagai guru fasilitator
membimbing apakah secara individual atau kelompok. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah dikomunikasikan, setelah diskusi, maka peserta didik bagaimana bisa memberikan penalaran, memberikan analisis, sehingga bisa menginformasikan atau memperhatikan hasil karya. Yang kelima adalah menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan. Jadi proses yang kelima ini adalah orientasi masalah yang diberikan di awal, dan bagaimana di akhir ini bisa mengevaluasi dan memecahkan masalah yang diberikan secara bersama. Ya, yang kami lakukan yang pertama adalah di pendahuluan bagaimana anak kita mempersiapkan lebih awal. Yang pertama yang dilakukan adalah berdoa, mengecek kehadirannya, persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Bahkan di sini adalah kami integrasikan IHES, adalah Itinerant Integrated Holistic System. Adalah suatu sistem yang terintegrasi dengan beberapa spiritualisasi dalam pembelajaran agar menguatkan peserta didik dengan pelajaran-pelajaran umum, dikaitkan dengan Al-Quran maupun hadis agar pemahamannya bisa menjadi kokoh dan bisa menjadi kuat. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dalam pembelajaran problem based learning adalah yang pertama memberikan orientasi masalah. Orientasi masalah yang kami angkat di sini adalah antara interaksi desa dan kota. Bagaimana masalah-masalah yang muncul di desa, bagaimana masalah-masalah muncul di kota. Dan pembelajaran kali ini, karena ini adalah Merdeka Belajar, saya coba melihat diferensiasinya. Salah satunya adalah terkait dengan diferensiasi proses, konten, maupun produknya. Yang kami adalah di sini adalah orientasi masalah. Saya memperlihatkan beberapa video, memperlihatkan beberapa gambar masalah agar anak kita secara minat bisa terwakili secara diferensiasi. Jadi memperlihatkan masalah di kota, memperlihatkan masalah di desa. Setelah orientasi masalah, maka dibentuklah suatu kelompok, beberapa kelompok untuk melakukan diskusi. Ya, dalam diskusi ini masalah-masalah yang diberikan tadi membahas secara detail, mencari literatur, membahas secara saksama, sehingga setelah itu dipresentasikan dengan baik setiap kelompok. Dan setelah dipresentasikan, maka secara saksama muncullah pemecahan masalah-masalah yang diberikan dan dikuatkan guru untuk pemecahan masalah setiap kelompok bisa lebih kuat lagi. Inilah hasil diskusi yang dilakukan peserta didik. Yang pertama adalah kita lihat tentang menganalisis struktur desa dan kota. Yang kedua adalah aktivitas desa, berbagai masalah di desa, dan bisa dipecahkan dalam diskusi. Aktivitas juga di kota, berbagai masalah, dan bisa dipecahkan dalam diskusi. Dan citra di desa dan kota menggabungkan berbagai aplikasi internet atau aplikasi media sosial, salah satunya Google Earth. Makanya inilah citra Noah. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan penerapan strategi penerapan Merdeka Mengajar sebagai aksi nyata. Semoga kita semua terus belajar, terus bergerak, dan terus berbagi agar pendidikan di kemudian hari bisa lebih baik. Anak kita baik secara karakter tumbuh kembang dan secara spiritual berkembang dengan baik,
maupun secara intelektual semakin meningkat. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.